Salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Doa dan harapan saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus mengalir melimpah dalam kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini pembacaan firman Tuhan buat kita semua terambil dari 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Pada zamannya itu Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa Segub anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Dan judul renungan kita ialah terkenal karena kejahatan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak pemimpin yang bisa kita sebut dan karena terkenal oleh karena karya dan juga perbuatan-perbuatannya. Salah satu contoh yang bisa kita ingat sampai dengan saat ini adalah Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang begitu populer, begitu terkenal, bukan saja di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Beliau sangat populer, sangat terkenal oleh karena karya-karya yang luar biasa yang membawa kebaikan, membawa kemajuan bagi bangsa dan negara, bahkan bagi dunia. Sehingga beliau terkenal sebagai orang yang produktif, orang yang terkenal karena karya-karyanya. Tetapi pada sisi yang lain, Bapak Ibu Saudara, ada juga pemimpin-pemimpin yang terkenal, yang populer karena jago mengolah kata, jago mengolah narasi, jago mengolah diksi-diksi, tetapi minim prestasi yang nyata, yang real. Dan itu terjadi di tengah-tengah bangsa kita, Bapak Ibu Saudara. Dan ada juga yang terkenal oleh karena dia melakukan kejahatan, korupsi, dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam perikop bacaan kita hari ini, ada pemimpin dalam Alkitab, Raja Ahab, terkenal bukan karena karyanya, bukan juga karena narasi, diksi-diksi, jago mengolah kata, tetapi justru ia terkenal karena kejahatan yang dilakukannya melebihi pemimpin-pemimpin pendahulu-pendahulunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah yang telah dilakukan Raja Ahab ini sehingga ia terkenal karena kejahatannya? Yang pertama, Raja Ahab memfasilitasi praktek penyembahan berhala. Dalam ayat yang ke-32 sampai 33 dikatakan, kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Bapak Ibu Saudara, dosa dan kejahatan semakin merajalela di Israel sepanjang masa pemerintahan Raja Ahab. Pemberontakan yang terang-terangan dan kekerasan hati terhadap perintah-perintah Allah telah merasuki bangsa itu. Penyembahan kepada Baal meningkat, dan Raja Ahab memfasilitasinya dengan otoritasnya sebagai seorang raja. Bapak Ibu Saudara, dosa akan semakin merajalela kalau penguasa menjadi bagian di dalamnya. Dibutuhkan seorang pemimpin yang takut akan Tuhan agar dosa tidak mendapat tempat di wilayah kepemimpinannya. Selain itu dibutuhkan orang-orang seperti Nabi Elia untuk menyuarakan pertobatan dan memberitahukan maksud Allah bagi semua masyarakat yang ternoda.
Di tengah-tengah dunia yang semakin dikuasai oleh kejahatan di setiap lini kehidupan saat ini, diperlukan pribadi-pribadi yang berani menyuarakan suara kenabian agar pemimpin dan masyarakat tidak semakin terperosok ke dalam kejahatan moral, kejahatan kemanusiaan yang merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita dipanggil dan diutus untuk menjadi penyambung lidah Allah di tengah masyarakat kita, supaya menentang sistem keagamaan, sistem religius, sistem politik yang ternoda, dan untuk menyatakan maksud kerajaan Allah bagi masyarakat kita. Oleh karena itu, jadilah agen kerajaan Allah untuk menyatakan kehendaknya bagi masyarakat di lingkungan di mana kita ada, di komunitas di mana kita ada. Dan jadilah fasilitator yang Allah kehendaki untuk membawa kebaikan, membawa pemulihan, membawa kesembuhan, membawa motivasi, membawa kehidupan yang lebih baik. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita. Amin.